Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmiana dengan NIM 2251-256. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, studi kelayakan dan peluang bisnis Islam, dengan judul resiko investasi. Yang pertama yaitu kita akan memahami mengenai resiko investasi. Pengertian resiko dalam investasi. Resiko dalam investasi merupakan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh investor akibat fluktuasi nilai investasi. Ini mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil investasi. Yang pertama seperti perubahan pasar, yang kedua kondisi ekonomi, dan yang terakhir yaitu kinerja perusahaan. Selanjutnya, pentingnya kita memahami risiko bagi investor. Memahami risiko bagi investor sangat penting karena beberapa alasan, diantaranya yaitu mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola ekspektasi, diversifikasi portofolio, perlindungan terhadap kerugian, menyesuaikan strategi investasi, mempersiapkan diri untuk volatilitas pasar, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan diri. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu klasifikasi risiko investasi, di mana klasifikasi risiko investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko non sistematis. Oke, baik, pada slide ini kali ini kita akan membahas mengenai risiko sistematis, di mana risiko sistematis ini risiko yang tidak dapat dihindari atau mempengaruhi seluruh pasar. Baik, risiko sistematis ini terdiri menjadi 4, yaitu risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas. Di mana risiko suku bunga yaitu fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Nah, sedangkan resiko inflasi yaitu penurunan daya beli. Yang ketiga yaitu resiko nilai tukar, di mana perubahan kurs valuta asing yang mempengaruhi nilai investasi internasional. Dan yang terakhir yaitu resiko komoditas, di mana perubahan harga komoditas yang berdampak pada nilai aset. Selanjutnya kita akan masuk pada materi resiko tidak sistematis atau non sistematis, di mana resiko tidak non sistematis ini resiko spesifik yang dapat dihindari melalui verifikasi portofolio. Nah, resiko ini terdiri atas 3, yaitu resiko likuiditas, resiko reinvestasi, dan yang terakhir yaitu resiko bisnis, di mana resiko likuiditas kesulitan menjual aset tanpa mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu resiko reinvestasi, di mana ketidakpastian mengenai pengembalian saat menginvestasikan kembali pendapatan. Dan yang terakhir yaitu resiko bisnis, yaitu terkait dengan kinerja perusahaan tempat investor berinvestasi. Dan yang ketiga yaitu membedah penyebab risiko investasi, di mana risiko investasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi nilai dan kinerja aset. Nah, diantaranya ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama fluktuasi ekonomi, yang kedua kondisi geopolitik, yang ketiga perubahan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yaitu dinamika industri. Materi yang keempat yaitu risiko berdasarkan instrumen. Setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Memahami risiko ini sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi yang bijak dan untuk mengelola portofolio secara efektif. Diverifikasi dan pengetahuan tentang toleransi risiko pribadi juga sangat penting. Yang pertama yaitu saham, di mana dalam saham ini terdapat beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko pasar, yang kedua risiko perusahaan, yang ketiga risiko likuiditas, dan terakhir yaitu risiko dividen. Di mana risiko pasar ini yaitu fluktuasi harga
yang dipengaruhi oleh kondisi pasar. Sedangkan resiko perusahaan yaitu kinerja buruk perusahaan dapat menurunkan harga saham. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual saham tanpa mempengaruhi harga. Dan terakhir yaitu risiko dividen, perubahan atau penghapusan dividen. Yang kedua yaitu instrumen obligasi, di mana dalam instrumen obligasi ini terdapat 4 risiko yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang kedua yaitu risiko suku bunga, yang ketiga risiko inflasi, dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Baik, risiko kredit itu kemungkinan gagal bayar oleh penerbit obligasi. Sedangkan risiko suku bunga itu kenaikan suku bunga dapat menentukan harga obligasi itu sendiri. Nah, risiko inflasi itu inflasi dapat mengurangi daya beli pembayaran bunga. Sedangkan risiko likuiditas sulitnya penjual obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu instrumen reksadana, di mana dalam instrumen reksadana ini terdapat 3 resiko. Yang pertama yaitu resiko manajemen investasi, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko biaya. Resiko manajemen investasi ini kinerja tergantung pada keputusan manajemen. Nah, sedangkan resiko pasar itu tergantung pada fluktuasi pasar saham atau obligasi. Dan resiko biaya itu biaya manajemen dapat mengurangi pengembalian. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir yaitu dampak resiko investasi. Dampak resiko investasi dapat beragam dan mempengaruhi berbagai aspek keuangan serta psikologis investor. Salah satu dampak utama adalah kerugian finansial, di mana investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan akibat fluktuasi nilai aset. Misalnya, penurunan harga saham atau obligasi dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, terutama jika investor terpaksa menjual aset pada harga rendah. Baik, itulah tadi beberapa materi dari judul risiko investasi. Lebih dari dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.